Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Lucia Angga Kusuma dari SLB Santi Kosala Mastrip Kabupaten Nganjuk. Saya mengikuti lomba EGIS tahun 2025 dengan karya inovasi dengan topik inklusi dan pendidikan khusus dengan judul pemanfaatan aplikasi speech to text untuk meningkatkan pemahaman bahasa bagi siswa dengan hambatan pendengaran di SLB Santi Kosala Mastrip Kabupaten Nganjuk. Untuk latar belakang dari penggunaan pemanfaatan aplikasi speech to text ini yaitu karena anak-anak dengan hambatan pendengaran mengalami kesulitan dalam menangkap informasi yang disampaikan secara verbal, memahami instruksi lisan, atau mengikuti diskusi kelas. Tujuan dan manfaat dari aplikasi speech to text ini yaitu 1. Untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi lisan. Yang kedua, memperkuat pemahaman kosakata dan struktur kalimat untuk anak-anak dengan hambatan pendengaran. Yang ketiga, mendukung pemahaman konsep dan materi pembelajaran. Yang keempat, memfasilitasi partisipasi aktif dalam pembelajaran. Untuk sasaran dari inovasi ini sendiri yaitu yang pertama adalah siswa dengan hambatan pendengaran di berbagai jenjang pendidikan. Yang kedua yaitu untuk guru dan tenaga pendidik khusus ya, untuk mempermudah mereka dalam menyampaikan informasi. Dan yang ketiga yaitu untuk orang tua atau wali siswa. Untuk mekanisme inovasi ini sendiri yaitu yang pertama kita harus mempersiapkan perangkat ya, karena anak-anak dengan hambatan pendengaran khususnya di jenjang SMLB mereka sudah memiliki Android masing-masing. Dengan memanfaatkan aplikasi speech to text ini membantu anak-anak untuk mengikuti alur percakapan dan dapat memungkinkan mereka untuk memahami kontribusi orang lain dalam merespon dengan cepat. Aplikasi speech to text ini juga berperan penting dalam mengembangkan kemampuan bahasa ekspresif siswa. Adapun beberapa kendala dalam menggunakan aplikasi speech to text ini, yang pertama yaitu tidak semua anak itu memiliki Android ya. Dan yang kedua untuk akurasi transkripsinya. Jadi terkadang itu tidak lengkap sehingga menyebabkan kebingungan bagi siswa itu sendiri. Kendala berikutnya adalah akhirnya ketergantungan terhadap teknologi karena dengan aplikasi ini ketika anak-anak tidak memiliki kuota atau data, mereka akan mengalami hambatan ketika akan menggunakan aplikasi ini. Untuk solusinya mereka dapat memanfaatkan aplikasi speech to text ini bersama dengan teman sebaya jika mereka tidak memiliki Android sendiri. Selanjutnya meningkatkan akurasi baik itu mikrofonnya agar suara yang diterima itu dapat menjadi teks yang jelas. Selanjutnya bisa juga untuk pengembangan pemahaman konteks serta pengembangan kemandirian. Selanjutnya yaitu deskripsi inovasi. Yang pertama konsep utama di balik pemanfaatan aplikasi speech to text ini adalah aksesibilitas informasi lisan dan umpan balik visual secara instan untuk mengembangkan bahasa. Untuk metodenya kita dapat meningkatkan pemahaman reseptif atau menyimak, lalu meningkatkan kemampuan produktif untuk berbicara. Aspek yang diharapkan dari pemanfaatan aplikasi speech to text ini yaitu dalam aspek pemahaman bahasa reseptif, meningkatkan pemahaman materi secara lisan, pengayaan kosakata pasif, serta dalam aspek penggunaan bahasa produktif dapat meningkatkan kejelasan ucapan,
mengembangkan kosakata aktif, meningkatkan struktur kalimat yang benar. Untuk rencana implementasi berkelanjutan, yaitu yang visi keberlanjutannya, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan bagi siswa dengan hambatan pendengaran melalui aplikasi speech to text yang terintegrasi, adaptif, dan didukung secara berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan. Yang terakhir adalah tahap evaluasi. Jadi, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan mengidentifikasi area perbaikan. Baik, demikian ya untuk penjelasan dari inovasi aplikasi speech to text. Untuk kita bisa lebih jelasnya, kita akan melihat video berikut ini. Hari ini tadi anak-anak kan sudah kegiatannya olahraga pagi. Nah, Lucy ngomong apa tidak pakai bahasa isyarat ya, tapi Lucy langsung berbicara di sini. Anak-anak, jadi semuanya sudah ya mendownload aplikasi speech to text. Jadi Bu Lucy tidak akan banyak untuk bahasa isyarat. Nah, di sini Bu Lucy ketika menjelaskan nanti akan menjadi teks. Nah, jadi anak-anak tidak usah bingung lagi Bu Lucy itu bicara apa. Farid tadi istirahat, kamu kemana saja? Kamu tidak izin. Coba sebutkan cara menjaga kesehatan. Kegiatan hari ini, Rosita, Brenda, apa saja? Coba sebutkan. Baik, sudah paham semuanya ya. Oke, kita lanjutkan besok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.